Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Hadirin sekalian, saya dari tim pemerintah dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan argumen yang mendukung mosi otomatisasi adalah penerapan teknologi, program robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Otomatisasi dengan segala keunggulannya telah terbukti menggantikan peran manusia dalam berbagai lini produksi. Di sektor manufaktur, robot industri dan juga mesin otomatis mampu menggantikan puluhan bahkan ratusan pekerja dalam waktu singkat. Ini menimbulkan efek yang sangat jelas karena dari hal ini bisa meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya beban negara dalam program bansos atau bantuan sosial. Maka, pajak tinggi terhadap perusahaan yang mengontaminasi secara besar-besaran adalah bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi. Jika perusahaan tidak lagi mempekerjakan masyarakat secara langsung, maka mereka perlu ikut membayar ongkos sosial dari pengangguran yang mereka timbulkan. Karena pajak ini berfungsi sebagai kompensasi atas hilangnya kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja. Yang perlu dibahas di sini adalah yang pertama, mencegah kesenjangan ekonomi yang lebih parah. Jadi otomatisasi memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keuntungan, tetapi hanya segelintir orang yang dapat menikmati hasilnya. Orang-orang itu siapa? Orang-orang itu dimulai dari pemilik modal dan juga eksekutif puncaknya. Ketika mesin menggantikan manusia, keuntungan tidak lagi dibagi ke upah pekerja, melainkan seluruhnya masuk ke margin keuntungan pemegang saham. Ini memperparah ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan juga orang golongan kelas pekerja. Dengan mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan yang beralih otomatisasi besar-besaran, negara bisa memungut sebagian keuntungan tersebut dan juga menggunakannya untuk membiayai program sosial, dimulai dari seperti pelatihan ulang, subsidi usaha kecil, jaminan pengangguran, ataupun pendidikan vokasi. Jadi ini adalah mekanisme restribusi yang sangat adil dan juga etis. Selanjutnya ada kemajuan, ada menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan juga kesejahteraan sosial. Jadi tidak ada yang menyangkal bahwa otomatisasi adalah bagian dari kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari. Namun, kemajuan tidak boleh dilakukan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosialnya, karena itu dapat memperburuk kondisi sosial negara tersebut. Maka pengenaan pajak itu bukan berarti anti inovasi ataupun anti teknologi, tetapi ini menjadi rem etis agar perusahaan tidak serta-merta menggantikan manusia hanya demi efisiensi biaya. Tanpa intensif atau disintensif seperti ini, perusahaan akan terus terdorong untuk mengejar efisiensi maksimum tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Maka pajak tinggi akan mendorong perusahaan agar bisa berpikir dua kali sebelum mengotomatisasi secara total, atau paling tidak mempertimbangkan bentuk transisi yang lebih manusiawi seperti mengintegrasikan tenaga kerja dalam bidang-bidang baru. Dan otomatisasi bukan hanya tentang menggantikan manusia, tetapi tentang meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan juga produktivitas dalam berbagai bidang. Karena dunia saat ini semakin kompleks dan juga cepat berubah, sehingga otomatisasi adalah jawaban yang paling rasional dan juga strategis dalam menghadapi tantangan industri global pada saat ini. Saya meyakini bahwa mungkin otomatisasi itu sekarang itu bisa menjadi salah satu alat bantu untuk sebuah perusahaan agar bisa memproduksi barang lebih cepat lagi dan juga menjadi suatu hal yang bisa berguna untuk perusahaan industri skala besar. Selanjutnya adalah tanpa intervensi, pasar tidak akan secara alami melindungi pekerja. Maksudnya apa? Jadi ekonomi pasar saat ini tidak memiliki mekanisme otomatis untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan juga keadilan. Jadi jika dibiarkan sepenuhnya kepada logika pasar,
maka otomatisasi akan terus berkembang tanpa memperhatikan aspek sosial lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, intervensi negara dalam bentuk pajak menjadi alat yang sangat-sangat penting untuk menginternalisasi dampak eksternal negatif dari otomatisasi tersebut. Jadi sebagaimana kita menerapkan pajak karbon untuk mengatasi pencemaran lingkungan, maka pajak otomatisasi ini bertindak sebagai semacam social cost pricing atau harga dari menghilangkan lapangan kerja yang sebelumnya sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Maka otomatisasi ini walaupun merupakan sebuah langkah maju untuk peradaban, tapi dia harus memperhatikan keselamatan, kualitas hidup, dan juga daya saing global. Saya sadar betul bahwa pekerjaan dunia industri saat ini dengan adanya dukungan otomatisasi akan membuat para pekerja kehilangan pekerjaannya. Walau ini mendorong transformasi ke pekerjaan yang lebih bernilai tinggi. Maka dari itu, dengan pengenaan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi besar-besaran bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan ini adalah sebuah cara untuk memastikan bahwa keadilan sosial di tengah disrupsi ekonomi saat ini. Dengan otomatisasi memang meningkatkan efisiensi dan juga keuntungan, tetapi juga menghilangkan jutaan lapangan kerja dan memperlebar kesenjangan sosial di negara ini. Maka melalui pajak ini negara bisa mengompensasi kerugian sosial akibat pengurangan tenaga kerja atau banyaknya semakin bertambah pengangguran di negara ini. Ya, kemudian ada mengalihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendanai pelatihan ulang, pendidikan vokasi, dan juga jaringan pengaman sosial. Dan yang terakhir adalah mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari keputusan otomatisasi mereka. Jadi tanpa intervensi, pasar tidak akan melindungi pekerja, dan otomatisasi ini hanya akan memperkaya segelintir pemilik modal. Maka pajak ini adalah bentuk pengaturan yang sangat-sangat adil untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan juga kesejahteraan masyarakat secara luas saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.